Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, pada hari ini, pada kesempatan kali ini, kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala masih dapat melaksanakan aktivitas-aktivitas sebagaimana mestinya, walau berbagai aktivitas kita kali ini kita melaksanakannya hanya di rumah saja. Dengan adanya pandemi ini, wabah ataupun virus COVID-19 memaksakan kita untuk tinggal diam di rumah saja agar kita semua selamat atau terhindar dari wabah tersebut. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita, junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat-sahabatnya, para keluarganya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Pada pembahasan kekuatan masyarakat, indeks cara pandang dan gaya, termasuk dalam analisis wacana kritis. Adapun pengetahuan dasar yang harus kita pahami bahwasanya analisis wacana kritis itu berasumsi bahasa. Asumsinya bahasa. Itu bukan hanya sekedar alat komunikasi, tapi berasumsi bahwasanya di balik bahasa sudah ada ideologi. Bahasa itu digunakan menjadi instrumen kekuasaan, bahkan bisa menjadi alat penindasan dalam bahasa. Pada dasarnya, analisis wacana kritis ingin mencoba menganalisis secara kritis penggunaan bahasa, bagaimana bahasa itu digunakan, dan lain sebagainya. Nah, dan di situ kita mau mencoba untuk melihat karena apa di dalam hidup sehari-hari dinamika masyarakat itu tidak transparan, penuh dengan penyesatan, ada manipulasi, ada rekayasa, sehingga harus diangkat, harus dianalisis dengan kritis, dan juga kenyataan bahwa dalam bahasa itu selalu ada macam-macam deskripsi, ada fiksi, ada macam-macam versi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, analisis wacana kritis merupakan sebuah upaya atau proses penguraian untuk memberi penjelasan dari sebuah teks atau realitas sosial yang mau atau sedang dikaji oleh seseorang atau kelompok dominan yang kecenderungannya mempunyai tujuan tertentu untuk memperoleh apa yang diinginkan. Dalam sebuah konteks harus disadari bahwa akan adanya kepentingan. Analisis wacana dalam hal ini sebagai upaya pengungkapan maksud tersembunyi dari penulis yang mengemukakan suatu pernyataan. Kemudian, analisis wacana kritis melihat bahasa sebagai fakta penting, yaitu bagaimana bahasa digunakan untuk melihat ketimpangan-ketimpangan kekuasaan dalam masyarakat. John Van Dijk menyatakan bahwa analisis wacana kritis digunakan untuk menganalisis wacana-wacana kritis antara lain politik, ras, gender, kelas sosial, hegemoni, dan lain-lain. Verkloek dan Wodek meringkas tentang prinsip-prinsip ajaran analisis wacana kritis seperti berikut ini. 1. Membahas masalah-masalah sosial. 2. Mengungkap bahwa relasi-relasi kekuasaan adalah diskursif. 3. Mengungkap budaya dan masyarakat. 4. Bersifat ideologis. 5. Bersifat historis. 6. Mengemukakan hubungan antara teks dan masyarakat. Dan 7. Bersifat interpretatif dan eksplanatori. Pembahasan berikutnya, Verkloek memberikan 4 tahapan metode analisis wacana kritis. Adapun
4 tahapan metode analisis wacana kritis itu adalah: pertama, mengidentifikasi ketidakberesan sosial. Kedua, mencari hambatan-hambatan yang menyebabkan ketidakberesan sosial. Ketiga, ketidakberesan sosial itu dikehendaki oleh struktur sosial dan oleh tatanan sosial. Kemudian yang keempat, kemungkinan pemecahan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Verkloek membedakan 4 tahapan metode analisis wacana kritis dengan 3 dimensi. Adapun 3 dimensi tersebut yaitu ada teks ataupun mikro, kemudian interpretasi ataupun meso, dan pendekatan atau praksis sosial budaya ataupun makro. Adapun pentingnya mempelajari metode analisis wacana kritis. Metode ini akan mengungkap bahasa karena ideologi sudah dibekukan. Maka dari itu, kita akan mencairkan ideologi tersebut. Dengan demikian, bentuk-bentuk ideologi sosial yang tidak beres, dominasi ketidakadilan, ketaksetaraan, diskriminasi, penindasan, itu semua akan diangkat, akan diungkap sehingga menjadi